Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, salah satu elemen penting dari iman percaya adalah kesempatan untuk memilih. Søren Kierkegaard mengatakan bahwa wujud anugerah Tuhan adalah ketika Tuhan mau merendahkan hati untuk disetarakan dengan dunia sehingga manusia punya pilihan. Kalau tidak demikian, maka takdir manusia adalah kesia-siaan. Dalam kerendahan hati, Bapak Saudara, Tuhan hadir dan memberi manusia sebuah kesempatan untuk memilih masa depan yang baru, yakni rancangan keselamatan Tuhan. Karena itu adalah kemalangan ketika manusia yang beroleh anugerah untuk memilih ternyata enggan memilih. Kenapa manusia enggan memilih? Karena dengan memilih, dia harus mengikuti yang satu dan meninggalkan yang lain. Manusia tidak bisa mendapatkan kedua-duanya. Manusia tidak dapat memilih Tuhan dan tetap memeluk dunia. Manusia harus menentukan iya atau tidak menyambut rancangan keselamatan Tuhan. Apa yang mau dikatakan kemudian adalah, Bapak Saudara, bahwa di dalam anugerah ada tanggung jawab. Manusia yang menerima anugerah keselamatan bertanggung jawab memperlihatkan bagaimana anugerah itu nampak dalam tindakan hidup sehari-hari. Kita mengenalnya dalam konsep hidup baru. Mereka yang hidup baru berarti memilih untuk hidup dalam nilai-nilai Tuhan dan meninggalkan nilai-nilai dosa. Bacaan Alkitab kita pada saat ini adalah bagian dari sebuah pengajaran panjang Nabi Musa kepada umat Israel yang berada di tanah Moab dan akan memasuki tanah Kanaan. Adapun uraian panjang dari ajaran dan nasihat Nabi Musa ini berfokus pada satu tema, yakni umat Israel diingatkan untuk hidup kudus. Karena Tuhan yang memanggil mereka keluar dari penindasan di Mesir dan memilih mereka menjadi umatnya adalah Tuhan yang kudus. Hidup dalam kekudusan, Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, itu berarti umat Israel tidak lagi hidup dalam nilai-nilai dosa atau nilai-nilai dunia. Integritas karakter ditegakkan dengan menjauhkan diri dari nilai-nilai dunia yang lama, tetapi justru mentransformasi nilai-nilai dunia seturut nilai-nilai Tuhan. Pesan inilah, Ibu Bapak, yang tersimbolisasi dalam larangan menggabungkan bahan kain domba dengan kain lenan. Begitu juga perintah membuat tali terpilin pada keempat puncak kain penutup tubuh adalah simbolisasi yang mengingatkan umat Israel soal panggilan hidup kudus meneladani Tuhan seperti yang juga dinyatakan dalam kitab Bilangan pasal 15 ayat 39 sampai 40. Maka melalui pembacaan Alkitab yang kita renungkan saat ini, Bapak, ada pesan yang patut juga kita dengar, yakni mensyukuri kesempatan memilih yang Tuhan anugerahkan dengan kita memilih hidup di dalam nilai-nilai Tuhan. Mari, Ibu Bapak, kita mewujudkan kehidupan yang membangun integritas iman, yang memperlihatkan hidup yang dibimbing oleh nilai-nilai Tuhan. Terlebih, Bapak yang dikasih oleh Tuhan, di situasi pandemi ini, kesaksian iman itu semakin dibutuhkan. Seorang pendeta pernah mengatakan bahwa pandemi ini akan semakin mempertegas karakter manusia. Yang buruk akan semakin buruk, sedang yang baik akan semakin baik. Dan tampaknya, Ibu Bapak, itu benar adanya. Lihat saja perilaku mereka yang menimbun obat, menjual dengan ambil untung secara sadis, menyebar berita palsu, memanfaatkan situasi pandemi untuk mengejar kekuasaan. Tetapi, Bapak, kita juga boleh melihat kebaikan tumbuh di mana-mana. Berbagi donasi, berbagi makanan, peduli pada mereka yang isoman, tanpa perlu mencari pamor atau pujian,
Maka Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan, sebagai orang percaya, kita kemudian diajak memilih kehidupan seperti apa yang akan kita hadirkan. Namun jika kita percaya kepada Yesus Kristus, maka pilihlah undangannya. Kenakanlah kuk yang berasal dari Yesus Kristus, sebab kuk itu ringan adanya. Mari Ibu Bapa semakin wujudkan integritas iman kita. Perlihatkan hidup baru yang Yesus Kristus anugerahkan. Secara pribadi, jangan tergoda mencari keuntungan pribadi di tengah-tengah situasi sulit ini, tetapi mari peduli, mari berbagi. Jika mungkin, Ibu Bapa, mari ambil bagian dalam kebersamaan, saling topang menopang menghadapi pandemi dengan taat prokes, atau membantu mereka yang isoman. Bagi yang sakit, nyatakan iman itu dengan tetap hidup dalam pengharapan di dalam Yesus Kristus. Jika mungkin, bagikan semangat dan pengharapan itu kepada sesama yang bergumul. Di tengah-tengah situasi berat ini, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersaksikan terang kasih Tuhan yang hadir dan bekerja melalui integritas iman kita yang taat dan setia meneladani Yesus Kristus. Menjadi pembawa damai sejahtera bagi sesama, maka mari terus kita pupuk di dalam hati nurani kita tekad yang bulat untuk memilih hidup dalam anugerah Tuhan dan menjadi saluran anugerah Tuhan kepada sesama, kepada dunia. Mari berperan membangun komitmen kesetiaan kepada Tuhan di dalam keluarga kita. Tuhan memberkati dan memampukan kita. Amin.